Yang pertama, hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Massa total saat sebelum reaksi sama dengan massa total saat setelah reaksi. Artinya, materi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan dalam reaksi kimia. Berikut adalah contoh mengenai soal hukum Lavoisier. Yang pertama, dalam wadah tertutup 4 gram logam natrium dibakar dengan oksigen menghasilkan natrium oksida. Jika massa natrium oksida yang dihasilkan adalah 5,6 gram, berapakah massa oksigen yang dibutuhkan? Solusi atau penyelesaian, MnA sama dengan 4 gram, MnAO sama dengan 5,6 gram. Berdasarkan hukum kekekalan massa, maka massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. MnA tambah MO2 sama dengan MnAO. MO2 sama dengan MnAO kurang Mna sama dengan 5,6 kurang 4 gram sama dengan 1,6 gram. Jadi, massa oksigen yang dibutuhkan adalah 1,6 gram. Baik, tadi teman-teman sudah mendengarkan hukum-hukum dasar kimia yang pertama. Jadi, di sini saya akan menjelaskan hukum dasar kimia yang kedua, yaitu hukum perbandingan tetap atau HK Proust yang dikemukakan oleh Joseph Louis Proust, yaitu perbandingan massa unsur dalam satu senyawa ada tertentu dan tetap. Baik, di sini saya mengambil salah satu contoh hukum perbandingan tetap, yaitu suatu campuran mengandung belerang sebanyak 48 gram yang dibakar sempurna sehingga seluruh belerang dalam campuran berubah menjadi SO3-. Jika SO3 yang terbentuk sebanyak 80 gram, hitunglah kadar belerang dalam 0% dalam campuran semula. AR sama dengan 32, ARO sama dengan 16. Pembahasan MrSO3 sama dengan 32 tambah 3 kali 16 sama dengan 32 tambah 48 sama dengan 80. Massa S dalam SO3 sama dengan 1 kali 32, 80 kali 80 gram sama dengan 32 gram. 0% S dalam campuran sama dengan massa S massa campuran kali 100% sama dengan 32 gram 48 gram kali 100% sama dengan 66,67%. Yang ketiga, hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton yang dikemukakan oleh John Dalton, yaitu jika dua unsur lebih dapat membentuk dua jenis atau lebih bersenyawa, maka perbandingan massa unsur yang berikatan dengan massa yang sama, massa unsur yang satu lagi merupakan bilangan bulat dan bilangan sederhana. Yang berikut saya mengambil contoh hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton, yaitu unsur X yang direaksikan dengan unsur Y dapat membentuk senyawa 1 dan senyawa 2. Senyawa 1 mengandung 30 gram unsur X dan 160 gram unsur Y, sedangkan senyawa 2 mengandung 90 gram unsur X dan 240 gram unsur Y. Berapakah perbandingan massa unsur Y dalam senyawa 1 dan 2? Pembahasan senyawa 1, massa X 30 gram, massa Y 160 gram, massa X 3 berbanding 16. Senyawa 2, massa X 90 gram, massa Y 240 gram, massa X 3 berbanding 8. Berdasarkan tabel di atas, maka perbandingan massa unsur Y dalam senyawa 1 dan 2 adalah 16 berbanding 8 atau 2 berbanding 1. Hai teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan hukum-hukum dasar kimia yang keempat dan kelima. Hukum dasar kimia yang keempat yaitu hukum perbandingan volume atau Gay-Lussac. Hukum perbandingan volume dikemukakan oleh Joseph Louis Gay-Lussac yang menyatakan bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, volume-volume yang bereaksi dengan gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang keempat, yaitu hukum perbandingan volume, yaitu
perasaan reaksi yang diberikan sudah setara jumlah zat-zat yang terlibat dalam reaksi. Volume gas N2O5 sama dengan 5L. Koefisien N2O5 sama dengan 2. Yang pertama, pembahasan. Pada suhu dan tekanan yang sama maka dapat ditentukan volume gas nitrogen atau N2 yang dihasilkan. Vn2 sama dengan koefisien N2 dibagi koefisien N2O5 kali Fn2O5 sama dengan 2/5 dikali 5L sama dengan 5L. Yang kedua, volume gas oksigen atau O2 yang dihasilkan. VO2 sama dengan koefisien O2 dibagi koefisien N2O5 dikali Vn2O5 sama dengan 5/2 dikali 5L sama dengan 12,5L. Sekarang kita akan melanjutkan hukum dasar kimia yang kelima, yaitu hipotesis Avogadro. Hipotesis Avogadro dikemukakan oleh Amadeo Avogadro yang menyatakan pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang bervolume sama mengandung jumlah molekul yang sama pula. Secara matematis ditulis volume gas X per volume gas Y sama dengan molekul gas X per molekul gas Y sama dengan koefisien gas X per koefisien gas Y. Baik, di sini kita lanjut ke contoh soal yang terakhir, yaitu tentang hukum hipotesis Avogadro. Di sini saya mengambil salah satu contoh soal. 3,01 dikali 10 pangkat 24 sama dengan 30,1 dikali 10 pangkat 23. Pada suhu dan tekanan sama, maka volume gas-gas sebanding dengan jumlah molekul gas. Langkah kerja yang pertama, kita harus memasangkan rumus, yaitu VNH3 sama dengan jumlah molekul NH3 dibagi jumlah molekul CO2 dikali VCO2 sama dengan 30,01 dikali 10 pangkat 23 dibagi 6,02 dikali 10 pangkat 23 dikali dengan 5L sama dengan 5 kali 5L sama dengan 25L.